Hai, selamat bergabung di episode 2 Zalvin Podcast. Episode 2 ini berjudul Bahasa Tubuh yang Perlu Diperhatikan Saat Wawancara Kerja. Episode 2 ini adalah lanjutan dari episode 1 sebelumnya, dan semoga tema hari ini berguna. Mari kita mulai. Di episode sebelumnya, saya sudah menyampaikan 7 strategi efektif menghadapi wawancara kerja. Kali ini, saya akan fokus pada bahasa tubuh pelamar saat wawancara kerja. Perlu Anda tahu, ternyata bahasa tubuh memiliki peran besar dalam keberhasilan wawancara kerja Anda. Pertama, jabat tangan dengan tegas, bukan keras. Jabat tangan selalu menjadi permulaan wawancara kerja. Bila jabat tangan Anda lemah, memberikan kesan bahwa Anda tidak antusias mengikuti wawancara dan percaya diri yang rendah. Jabat tangan terlalu keras memberikan kesan terlalu percaya diri dan agresi. Jabatlah tangan pewawancara Anda dengan tegas. Dalam situasi new normal seperti saat ini, bersiaplah dengan hal-hal yang tidak terduga. Dari beberapa informasi yang saya terima dari kolega kerja saya di perusahaan lain, pewawancara menggunakan sarung tangan latex. Bahkan ada yang mengenakan face shield, dan metode wawancara yang mulai menjadi sesuatu yang umum adalah secara virtual. Bila yang Anda alami adalah wawancara virtual, maka lakukan salam namaste atau melambaikan tangan sambil mengucapkan salam. Kedua, jaga kontak mata. Rasa gugup membuat Anda kesulitan untuk menatap mata pewawancara. Paksa diri Anda untuk menatap mata pewawancara selama proses berjalan. Tips dari saya, bila Anda merasa tidak nyaman menatap mata pewawancara, arahkan tatapan mata Anda ke satu titik tepat di pertemuan alis mata pewawancara Anda. Bila Anda menghadapi lebih dari satu pewawancara, tatap mereka secara bergantian pada saat Anda berbicara dan fokus pada pewawancara yang sedang mengajukan pertanyaan. 3. Posisi duduk dan kaki. Duduklah dengan nyaman, atur posisi duduk Anda senyaman mungkin. Jangan bersandar dan membungkuk. Posisi duduk bersandar dan membungkuk menunjukkan bahwa Anda memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dan untuk sebagian pewawancara, dilihat sebagai gestur yang tidak menghargai. Jaga punggung Anda lurus, tegak, dan sedikit condong ke depan. Lalu, jaga bahu tidak tegang. Selanjutnya, posisi kaki harus diperhatikan. Aturlah agar kaki Anda menyentuh lantai dan tidak menyilang. Posisi kaki yang lurus menyentuh lantai, posisi duduk lurus, tegak, dan sedikit condong ke depan, menunjukkan pembawaan diri yang antusias dan serius. Keempat, gerakan tangan seperlunya. Apakah Anda termasuk orang yang selalu menggerakkan tangan bila berbicara? Bila iya, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Hindari menggerakkan tangan secara berlebihan atau terlalu antusias karena dapat mengganggu perhatian pewawancara. Hindari menyilangkan tangan di depan dada karena memberikan kesan tertutup dan menantang pewawancara. Contoh lainnya, mengetuk-ngetuk tangan atau jari ke meja. Hal ini secara tidak langsung mengirimkan sinyal kepada pewawancara bahwa topik yang ditanyakan atau dibicarakan tidak menarik. Gerakan tangan yang sering dilakukan untuk merapikan rambut juga akan mengganggu fokus pewawancara dan memberikan sinyal bahwa secara penampilan Anda ingin diperhatikan. Lakukan gerakan tangan sealami mungkin dan seirama dengan penjelasan yang Anda berikan. Kelima, posisi tangan. Sebelumnya saya menyampaikan soal gerakan tangan dan sekarang adalah posisi tangan. Posisikan tangan Anda di pangkuan dan hindari menyentuh wajah atau bagian wajah tertentu. Menyentuh wajah atau bagian wajah tertentu menandakan Anda seorang yang tidak percaya diri. Bahkan dari beberapa artikel, menyentuh bagian kuping menandakan bahwa Anda sedang berbohong. Mengangguk kepada pewawancara saat ia sedang berbicara. Anggukan kepala dalam suatu perbincangan adalah hal kecil yang penting. Itu menunjukkan bahwa Anda menyimak, menunjukkan minat, dan mengerti pada topik yang sedang dibicarakan. Ketujuh, senyum alami. Tersenyum pada saat yang tepat akan menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang hangat dan terbuka.
Hindari tertawa terbahak-bahak, dan sebaiknya jaga agar mimik muka Anda juga tetap alami. Berlatihlah memberikan senyum yang tulus dan bukan dibuat-buat. Itulah 7 hal mengenai bahasa tubuh yang perlu diperhatikan saat wawancara kerja. Wawancara kerja adalah momen untuk menunjukkan kualitas, keahlian, dan optimisme Anda. Tidak selalu soal kualifikasi pendidikan atau gelar profesional yang dimiliki. Beberapa bahasa tubuh yang baik akan membuat pewawancara Anda mempercayai dan nyaman dengan kehadiran Anda. Bila dalam waktu dekat Anda diundang untuk wawancara kerja, selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian episode kedua, tunggu episode selanjutnya di mana saya akan membagi beberapa informasi penting seputar negosiasi gaji pada saat wawancara kerja. Salam educate, entertain, and motivate.